Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 19 Sistem Informasi Transfer 01 di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas final project dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang diampu oleh dosen Ibu Suprihatin M.Com. Kelompok kami membuat sistem penunjang keputusan untuk penentuan penerima bantuan raskin di Desa Terong dengan menggunakan metode AHP yang berbasis website. Tim kami terdiri dari yang pertama, yaitu saya sendiri, Nuryani Dwi Yulianingrum dengan NPM 19222279. Yang kedua ada Yulistiani dengan NPM 19222302. Yang ketiga ada Ferry Afriyanti dengan NPM 19222280. Selanjutnya ada Sylvia Putri Utami dengan NPM 19222258. Dan yang terakhir ada Febri Fatayatun dengan NPM 19222261. Oke, selanjutnya yang akan kami bahas dalam video kali ini meliputi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perancangan, yang ketiga metode yang kami gunakan, dan yang keempat yaitu implementasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Sistem penunjang keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang mengatasi masalah ini. Sistem ini dapat mendukung pengambilan keputusan calon penerima bahan pangan bersubsidi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Cara kerja sistem ini mencakup seluruh tahap pengambilan masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan sampai pemecahan dan solusi masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan penentuan penerima bantuan raskin di Desa Terong yang beralamat di Terong 2, Terong, Delingo, Bantul, Yogyakarta dengan kode pos 55783 untuk menentukan mana yang berhak menerima dan mana yang tidak berhak menerima bahan pangan bersubsidi. Di mana selama ini sistem yang sedang berjalan kurang efektif karena kurang telitinya para pegawai yang menyeleksi warga dalam penerima bahan pangan bersubsidi dengan kriteria yang ada jika diolah dengan menggunakan sistem manual. Oke, lanjut kita pembahasan yang selanjutnya yaitu di perancangan. Yang pertama yaitu perancangan flowchart. Perancangan flowchart dari sistem kami yaitu yang pertama mulai, selanjutnya akan ada proses input di mana si user harus menginputkan username dan password. Selanjutnya ada proses login. Di sini, sistem akan mengecek username dan password yang telah dimasukkan user tadi. Apakah username dan password tersebut benar atau sama dengan data yang ada di database sistem? Jika username dan password tersebut tidak sama atau salah, maka user tersebut gagal login dan sistem akan menampilkan halaman login kembali. Namun, jika username dan password tersebut benar dan atau sama dengan data yang ada di database, maka sistem akan berhasil. Selanjutnya, user dapat menginputkan data penduduk. Lalu, sistem akan memproses data perankingan. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan hasil dari perankingan tersebut.
selanjutnya selesai. Baik, selanjutnya saya Fari Afrianti dengan NPM 19222280 akan melanjutkan pembahasan mengenai perancangan ERD. Di sini terdapat entitas penduduk, entitas nilai, entitas petugas, entitas info, entitas artikel, dan entitas kriteria. Pada entitas penduduk memiliki atribut sebagai berikut: ID penduduk, nomor KK, nama kepala keluarga, alamat, nomor telepon, pekerjaan, kepemilikan rumah, jumlah tanggungan, kendaraan, pendapatan, luas tanah, usia, serta nilai. Di sini ID penduduk sebagai primary key. Kemudian entitas selanjutnya yaitu petugas, terdiri dari atribut ID petugas sebagai primary key, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada entitas info terdapat atribut ID berita sebagai primary key, judul berita, tanggal berita, dan isi berita. Pada entitas artikel terdapat atribut ID artikel sebagai primary key, judul artikel, penulis, tanggal, pengantar artikel, isi artikel, serta atribut penutup. Kemudian entitas nilai memiliki atribut ID nilai sebagai primary key, nama kriteria sebagai foreign key, nilai, ID kriteria, dan ID penduduk sebagai bin key. Selanjutnya yaitu entitas kriteria memiliki atribut ID kriteria sebagai primary key, nama kriteria, bobot, sifat, item kriteria, serta ID detail kriteria. Entitas penduduk dan entitas nilai memiliki relasi derajat kardinalitas one to many, di mana satu nilai dimiliki oleh banyak penduduk, sedangkan satu penduduk memiliki satu nilai. Kemudian entitas penduduk memiliki relasi dengan petugas, di mana petugas akan mengolah data dari penduduk. Selanjutnya, petugas juga memiliki relasi dengan nilai, di mana petugas dapat mengolah nilai yang dihasilkan dari penduduk. Petugas juga memiliki relasi dengan info, di mana petugas mengelola entitas info, serta petugas juga mengelola entitas artikel. Pada entitas nilai dan kriteria terdapat derajat kardinalitas many to many yang nantinya akan menghasilkan detail kriteria. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke pembahasan perancangan relasi antar tabel. Berikut kami tampilkan relasi antar tabel, yang mana penduduk berelasi dengan nilai, serta nilai juga berelasi dengan kriteria. Karena nilai dan kriteria itu berelasi, maka akan menghasilkan entitas baru, yaitu detail kriteria dengan atribut ID detail kriteria, value, serta ID kriteria. Selanjutnya kita akan lanjut ke perancangan yang terakhir, yaitu mengenai perancangan interface. Di sini terdapat pada bagian header terdapat logo serta nama dari desa terong tersebut. Kemudian di sebelah kanan terdapat menu home, artikel, pengumuman, serta login. Kemudian pada bagian bawah terdapat gambar yang nantinya akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada pada desa terong. Kemudian bawahnya lagi terdapat info. Nah, di info ini terdapat beberapa
informasi mengenai Desa Terong yang dapat dilihat oleh user. Kemudian di bagian bawah terdapat footer yang akan menjelaskan mengenai sosial media milik Desa Terong. Saya Febri Fatayatun, NPM 19222261, akan menjelaskan tentang pengertian AHP, kelebihan dan kekurangannya, dan perhitungan secara manual. Yang pertama, pengertian AHP. Metode AHP merupakan sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode AHP. Metode AHP mampu memecahkan masalah yang multi-objektif dengan multi-kriteria. Jadi, metode ini tuh mampu digunakan untuk permasalahan multi-objektif atau memiliki banyak objek dan memiliki banyak kriteria. Jadi cocok digunakan dalam pengambilan keputusan yang multi-objektif dan multi-kriteria. Yang kedua yaitu fleksibilitas yang dimiliki metode AHP ini tinggi, terutama dalam pembuatan hierarki. Nah, kelemahannya, ketergantungan model ini terhadap input berupa persepsi seorang ahli akan membuat hasil akhir dari model ini. Selanjutnya yaitu ke hasil penelitian kami. Nah, langkah pertama dalam melakukan perhitungan AHP yaitu yang pertama, membuat struktur hierarki dari SPK Seleksi Penerima Raskin Desa Terong. Nah, di sini kami mencontohkan dengan tiga kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusannya dengan alternatifnya 3. Nah, untuk tabel hierarkinya itu yang paling atas merupakan sebuah permasalahannya, yaitu seleksi penerima raskin Desa Terong yang disarankan. Kemudian kriteria dari kriteria penerimanya meliputi pekerjaan, pendapatan, jumlah anak sekolah. Dan yang paling bawah itu ada calon alternatif. Jadi di sini pekerjaan itu untuk alternatif C1, C2 dan C3. Kemudian yang pendapatan juga begitu. C1, C2 dan C3. Dan jumlah anak sekolah itu C1, C2 dan C3. Nah, selanjutnya kriteria dan alternatif yang kami gunakan dalam perhitungan ini. Untuk kriteria di sini kami membuat sebuah tabel, yaitu seperti ini. Ada kolom pekerjaan, kolom pendapatan, dan jumlah anak yang masih sekolah. Di sini pekerjaan dengan pekerjaan itu nilainya 1. Pendapatan dengan pendapatan nilainya juga 1, serta jumlah anak sekolah dan jumlah anak sekolah itu nilainya 1 karena mereka memiliki elemen yang sama. Kemudian pekerjaan dengan pendapatan kita bandingkan, dalam penentuan raskin itu lebih utama pekerjaan atau pendapatan, atau malah mereka berdekatan. Nah, di sini kami memberi nilai 2. Artinya pekerjaan dengan pendapatan itu merupakan elemen kriteria tersebut saling berdekatan. Kan menurut dari Sakti itu ada angka 1 sampai angka 9. Nah, angka 1 itu elemennya sama, angka 2 elemennya berdekatan, angka 3 sedikit lebih penting, dan angka 4 itu angka 2, 4, 6, dan 8 itu artinya kedua elemen saling berdekatan. Terus angka 5 artinya lebih penting dari elemen yang lain. Angka 7 mutlak, angka 9 lebih mutlak lagi.
Kalau tidak salah seperti itu. Bisa dilihat di tabel skala perbandingan dari Sakti. Nah, selanjutnya di sini pendapatan kami beri nilai 2. Di baris pendapatan kolom pekerjaan nilainya adalah 2, sedangkan di baris pekerjaan kolom pendapatan itu kebalikan dari baris pendapatan kolom pekerjaan, yaitu 1/2 atau setara dengan 0,5. Kemudian pekerjaan dengan jumlah anak sekolah. Nah, di sini dalam penentuan raskin itu lebih sedikit lebih pentingnya jumlah anak yang sekolah, karena itu menurut dari ahlinya itu lebih diutamakan lah paling tidak. Jadi selanjutnya yaitu pekerjaan dengan jumlah baris pekerjaan kolom jumlah anak. Nah, nilainya 3. Kemudian di baris jumlah anak kolom pekerjaan adalah kebalikan dari yang baris pekerjaan kolom jumlah anak, yaitu 1/3 atau setara dengan 0,33. Kemudian pendapatan dengan jumlah anak sekolah itu nilainya 5. Di baris pendapatan kolom jumlah anak sekolah nilainya 5, karena pendapatan itu sedikit lebih penting daripada jumlah anak sekolah, jadi nilainya 5. Kemudian di baris jumlah anak sekolah kolom pendapatan nilainya 0,25 atau 1/5. Ya, itu tadi tabel kriteria yang kami buat. Kemudian tabel alternatifnya. Di sini ada tiga alternatif, yaitu Pak Joko dengan kode C1, pekerjaannya petani, pendapatannya 400.000 per bulan, jumlah anak yang masih sekolah 3 orang. Yang kedua Pak Andi dengan kode C2, pekerjaannya buruh, pendapatan per bulannya 500.000 dan jumlah anak yang masih sekolah 4 orang. Yang ketiga Pak Jaya dengan kode C3, pekerjaan swasta, pendapatannya 600.000 sampai 900.000 per bulannya, jumlah anak yang masih sekolah 1 orang. Nah, langkah yang ketiga dalam melakukan perhitungan dengan AHP ini yaitu melakukan perbandingan matriks kriteria. Jadi kita buat matriks kriteria dulu. Di sini saya membuat ada kolom pekerjaan, kolom pendapatan, kolom jumlah anak, eigenvektornya, jumlah baris eigenvektor serta rata-rata. Sedangkan barisnya ada baris pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, dan jumlah setiap kolomnya. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini nilainya sudah dijelaskan di depan tadi. Ada di baris pekerjaan nilainya itu 1, 0,5 dan 3. Di baris pendapatan nilainya 2, 1 dan 5. Jumlah anak sekolah 0,33, 0,2 dan 1. Nah, yang pertama yaitu kita menjumlahkan terlebih dahulu setiap kolom pekerjaan, kolom pendapatan, dan kolom jumlah anak. Di sini di kolom pekerjaan dulu, 1 ditambah 2 ditambah 0,33 yaitu hasilnya 3,33. Kemudian di kolom pendapatan jumlahnya 0,5 ditambah 1 ditambah 0,2 hasilnya 1,7. Dan jumlah anak sekolah itu 3 ditambah 5 tambah 1 sama dengan hasilnya 9. Nah, setelah kita peroleh jumlah ini, jumlah setiap kolomnya, langkah selanjutnya yaitu mencari eigenvektor. Nah, eigenvektor ini dicari dari hasil pembagian antara semisal jadi eigenvektor di sini
kita bagi 3 kolom juga ya, karena tadi ada 3 kolom kriteria, pekerjaan, pendapatan, dan jumlah sekolah. Nah, eigenvektornya juga ada 3 kolom, yaitu kolom pertama untuk pekerjaan, kolom kedua atau kolom bagian tengah untuk pendapatan, dan kolom ketiga untuk jumlah anak sekolah. Nah, di sini cara mencarinya yaitu contohnya di nilai eigenvektor yang pekerjaan. Baris pertama atau baris pekerjaan itu 1 dibagi dengan jumlah kolom yang pekerjaan tadi. 1 dibagi 3,33 hasilnya 0,3. Kemudian baris pendapatan kolom pekerjaan nilainya 2 dibagi jumlahnya 3,33 hasilnya 0,6. Kemudian jumlah anak sekolah nilainya 0,33. Ini jumlah anak sekolah kolom pekerjaan ya, nilainya 0,33 dibagi 3,33 hasilnya 0,1. Maka nilai eigenvektor untuk kolom pekerjaan itu ada 0,3, 0,6 dan 0,1. Selanjutnya eigenvektor dari kolom pendapatan. Ini seperti tadi, di kolom pendapatan baris pekerjaan 0,5 dibagi 1,7 hasilnya 0,294 dan seterusnya. Terus di kolom pendapatan lagi, baris pendapatan nilainya 1 dibagi 1,7 hasilnya 0,588. Kemudian yang ketiga, kolom pendapatan baris jumlah anak yang masih sekolah itu 0,2 dibagi 1,7 hasilnya 0,11. Yang terakhir yaitu mencari eigenvektor dari kolom jumlah anak yang masih sekolah. Langkahnya sama, yaitu di baris pekerjaan kolom jumlah anak kan tadi 3, nilainya 3 dibagi 9 hasilnya 0,33. Selanjutnya 5 dibagi 9 hasilnya 0,55. 1 dibagi 9 hasilnya 0,11. Nah, cara ngeceknya perhitungan yang kita lakukan tadi salah atau tidak, maka kita jumlahkan setiap kolom. Misal kolom pekerjaan tadi, eigenvektor dari kolom pekerjaan dijumlahkan ke bawah, hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya 1 itu berarti perhitungannya tidak salah. Selanjutnya menjumlahkan dari eigenvektornya, jadi dijumlahkan untuk per barisnya. Di sini baris eigenvektor untuk pekerjaan itu hasilnya 0,927, eigenvektor untuk pendapatan hasilnya 1,7437, dan jumlah baris dari anak yang masih sekolah itu 0,28. Nah, yang terakhir yaitu di rata-rata. Rata-rata ini diperoleh dari setiap baris ya, setiap baris eigenvektornya di rata-rata. Hasilnya ada 0,3091, baris pendapatan hasilnya 0,581, dan baris jumlah anak yang masih sekolah hasilnya 0,109. Nah, cara ngeceknya juga sama. Jika rata-ratanya hasil penjumlahan tadi 1 bernilai 1, maka dalam perhitungan tadi kita tidak salah melakukan perhitungannya, berarti sudah benar. Kemudian langkah, kalau eigenvektornya sudah dicari, rata-ratanya juga sudah dicari, maka kita melakukan uji konsistensi. Sebelumnya kita mencari lambda maksimal dulu. Nah, lambda maksimal ini kita peroleh dengan cara jumlah kolom pekerjaan dikali rata-rata pekerjaan ditambah jumlah kolom pendapatan dikali rata-rata pendapatan ditambah jumlah kolom anak dikali rata-rata. Nah, tinggal memasukkan. Jadi jumlah kolom pekerjaan tadi nilainya 3,33 dikalikan dengan rata-rata pekerjaan. Jadi sama ya,
jumlah kolom pekerjaan dikali rata-rata pekerjaan, ditambah jumlah kolom pendapatan ditambah rata-rata pendapatan, dan ditambah lagi jumlah kolom anak dikali rata-rata anak yang masih sekolah. Nah, di sini nilainya ada 3,33 dikali 0,309 ditambah 1,7 dikali 0,58126 ditambah 9 dikali 0,10958. Hasilnya adalah 3,00492347. Nah, setelah diperoleh lambda, kita mencari konsistensi indeks atau CI. Rumusnya lambda maksimal dikurangi n, nilai n yaitu nilai elemennya, dibagi n-1. Nah, di sini lambda maksimalnya tadi sudah dicari, kemudian nilai n-nya ada 3 karena kita menggunakan 3 kriteria. Jadi hasilnya adalah 3,0049234747 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 1. Hasilnya konsistensi indeksnya adalah 0,0024617874. Nah, kalau sudah ketemu konsistensi indeksnya, langkah selanjutnya yaitu mencari konsistensi rasionya, yaitu dengan rumus CI dibagi IR. CI-nya tadi sudah ketemu, sudah kita hitung, yaitu 0,0024617874 dibagi 0,58. Hasilnya 0,00424461. Nah, dari hasil konsistensi rasio ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan yang kita lakukan di awal tadi dari matriks kriteria itu terbilang konsisten. Jadi data yang dimasukkan itu sudah benar dan hasilnya sudah konsisten, karena hasil dari konsistensi rasionya adalah di bawah 0,1 atau di bawah dari 10%. Langkah selanjutnya kalau kriteria sudah dicari, selanjutnya yaitu melakukan perbandingan matriks alternatif. Nah, di sini cara menghitungnya sama dengan menghitung perbandingan yang kriteria tadi. Hanya saja di sini setiap kriteria, ya kan tadi kita ada 3 kriteria, yaitu pekerjaan, kemudian pendapatan, dan jumlah anak yang masih sekolah. Yang pertama kita buat matriks di kriteria di kriteria pekerjaan dulu. Nah, untuk kolomnya itu ada C1, C2, dan C3 karena kita menggunakan 3 alternatif, ya, kodenya tadi C1, C2, dan C3. Maka kita buat matriks dulu. Di sini C1 dengan C1 nilainya 1, C2 dengan C2 nilainya 1, C3 dengan C3 nilainya juga 1. Nah, di sini saya mengisikan C1 dengan C2 itu nilainya 3. Jadi baris C1 kolom C2 nilainya 3, terus baris C1 kolom C3 nilainya 5, terus baris C2 kolom C1 itu nilainya kebalikan dari baris C1 kolom C2, yaitu 1/3 atau setara dengan 0,33. Baris C2 kolom C3 itu nilainya 2, baris C3 kolom C1 nilainya 0,2, baris C3 kolom C2 nilainya 0,5, dan baris C3 kolom C3 nilainya 1. Kemudian kita jumlahkan setiap kolomnya. Jadi kita jumlahkan dari kolom C1 hasilnya adalah 1,533, kolom C2 totalnya ada 4,5, dan kolom C3 totalnya ada 9. Selanjutnya yaitu mencari nilai eigenvektor dari setiap kolom C1, C2, dan C3. Sama ya caranya, yaitu dengan membagi hasil dari baris. Misal di sini kita akan mencari eigenvektor dari
C1, kolom C1. Caranya yaitu baris C1 dibagi dengan jumlah kolom C1 tadi. 1 dibagi 1,533 hasilnya 0,652. Kemudian C2 dibagi 1,533 hasilnya 0,217, dan baris C3 dibagi jumlahnya itu 0,2 dibagi 1,533 hasilnya adalah 0,1304. Kemudian kita mencari eigenvektor dari kolom C2, yaitu sama caranya. 3 dibagi 4,5 hasilnya 0,66, 1 dibagi 4,5 hasilnya 0,22, dan 0,5 dibagi 4,5 hasilnya 0,11. Dan terakhir yaitu mencari eigenvektor dari kolom C3. 5 dibagi 8 hasilnya 0,625, 2 dibagi 8 hasilnya 0,25, dan 1 dibagi 8 hasilnya adalah 0,125. Begitu. Langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah dari eigenvektor setiap barisnya, yaitu kita jumlahkan nilai eigenvektor dari baris C1, hasilnya adalah 1,943. Kemudian yang baris kedua atau baris C2 itu hasil penjumlahannya 0,689, dan baris C3 hasil penjumlahannya adalah 0,3665. Kemudian dicari rata-rata dari setiap alternatifnya, yaitu rata-ratanya dengan cara ini tadi rata-rata nilai eigenvektornya. Di sini C1 rata-ratanya 0,647, C2 rata-ratanya 0,229, dan C3 rata-ratanya 0,1221. Nah, untuk mengeceknya apakah dari perhitungan yang kita lakukan tadi salah atau benar, itu kita bisa menjumlahkan dari misal nih, rata-rata, kolom rata-rata kita jumlahkan ke bawah. Hasilnya 1 belum. Kalau hasilnya sudah 1 berarti dia sudah benar perhitungan yang di awal tadi. Tapi angka 1 ini belum bisa membuktikan kalau nilai dari yang kita inputkan tadi di setiap alternatif itu belum tentu konsisten. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah konsisten atau belum, yang pertama kita mencari lambda maksimalnya dulu, konsisten indeksnya dulu, dan yang terakhir adalah menghitung konsistensi rasionya. Jadi kita mulai untuk menghitung lambda maksimal dari tabel alternatif dengan kriteria pekerjaan. Nah, di sini cara mencari lambda maksimalnya adalah sama dengan yang waktu kita mencari kriteria. Di sini hanya saja jumlah kolom C1 dikali rata-rata C1 ditambah jumlah kolom C2 dikali rata-rata C2 dan ditambah lagi jumlah kolom C3 dikali rata-rata C3. Nah, di sini angkanya ada 1,533 dikali 0,647 ditambah 4,5 dikali 0,2298 ditambah 8 dikali 0,1221. Hasilnya adalah 3,005394525. Nah, kalau sudah ketemu lambda maksimalnya, langkah selanjutnya yaitu mencari konsistensi indeks atau CI. Rumusnya lambda maksimal dikurangi N dibagi N-1. N di sini adalah nilai alternatifnya. Karena kita menggunakan 3 alternatif, maka nilai N-nya adalah 3. Di sini angka yang hasil dari lambdanya tadi adalah 3,000539 dikurangi 3 dibagi 3 kurangi 1. Hasil dari CI-nya adalah 0,00269262. Selanjutnya langkah terakhir yaitu mencari konsistensi rasio atau CR, nilai CR, yaitu rumusnya CI dibagi IR, indeks random. Jadi indeks random ini sudah disediakan sebuah tabel dari Sakti. Di situ misal
alternatif yang kita gunakan adalah 3, maka indeks randomnya 0,58. Terus misal kita gunakan alternatifnya 5, maka indeks randomnya adalah 1,12 gitu. Nah, nilai CR-nya adalah 0,0046560453. Nah, untuk tabel pekerja matriks kriteria pekerjaan di sini nilai CR-nya adalah 0,00465. Maka hasilnya dikatakan konsisten, atau yang data yang kita inputkan di awal tadi sudah benar, karena hasil dari CR-nya kurang dari 0,1 atau kurang dari 10%. Nah, semisal kalau hasil dari CR-nya itu ternyata 0,111 misal, itu kita harus menginputkan kembali. Nah, setelah diketahui hasil dari CR atau konsistensi rasio dari kriteria pekerjaan untuk alternatif C1, C2, dan C3, maka selanjutnya yaitu mencari melakukan perbandingan matriks kriteria pendapatan. Caranya sama dengan di pendapatan tadi, dengan cara mencari nilai eigenvektor, jumlah baris dari eigenvektor, dan rata-rata eigenvektornya. Bisa dilihat dari dalam slide di atas. Kalau hasilnya sudah konsisten, maka inputan yang kita lakukan itu sudah benar. Data yang kita inputkan itu sudah benar. Jadi tidak perlu mengulangi untuk menginputkan nilai matriks di kriteria pendapatan itu. Nah, di sini hasil dari konsistensi rasio kriteria pekerjaan itu pendapatan. Nah, di sini hasil konsistensi dari kriteria pendapatan adalah 0,0096400742. Artinya ini nilai CR-nya kurang dari 0,1. Sudah dikatakan konsisten. Selanjutnya mencari perbandingan alternatif dengan kriteria jumlah anak yang masih sekolah. Caranya sama seperti tadi, dengan menginputkan nilai terlebih dahulu. Nilai C1, C2-nya itu berapa? Misal di sini C1, C2-nya itu 0,5, terus C1, C3-nya 3, C2 baris C2 kolom C1-nya 2, baris C2 kolom C2 1, baris C2 kolom C3-nya 3, dan baris C3 kolom C1-nya 0,33, baris C3 0,33 juga, dan baris C3 kolom C3-nya 1. Kita jumlahkan tiap kolomnya dulu. Setelah itu mencari nilai eigenvektor dari masing-masing baris, masing-masing kolom, dan melakukan penjumlahan dari nilai eigenvektor serta melakukan rata-rata dari nilai eigenvektornya. Kalau sudah, menghitung lambda maksimal, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio. Jika hasilnya sudah di bawah 0,1, maka tidak perlu mengulangi lagi karena data tersebut sudah benar dan konsisten. Di sini dari hasil konsistensi rasio dari tabel matriks alternatif dengan kriteria jumlah anak itu adalah 0,056351694. Nah, setelah kita sudah melakukan perbandingan matriks kriteria, perbandingan matriks alternatif dengan kriteria, maka langkah yang terakhir yaitu melakukan perankingan alternatif. Nah,
untuk melakukan atau untuk mencari ranking alternatif itu dengan mengkalikan rata-rata kriteria. Kan tadi kita sudah peroleh rata-rata kriteria, rata-rata matriks kriteria tadi ya, dikalikan dengan rata-rata setiap alternatifnya. Nah, hasil rata-rata matriks pertama tadi, matriks kriteria tadi kita peroleh di baris pekerjaan itu 0,309150327 dan baris pendapatan 05812636617 dan baris jumlah anak yang masih sekolah itu 0,1095860057 dikali dengan rata-rata setiap alternatif. Jadi pengkaliannya ini di kolom kriteria tadi dikalikan dengan baris setiap barisnya. Misal kalau di slide ini kan berarti kolom kriteria ya, kolom kriteria dikalikan dengan baris dari setiap, ini sebenarnya baris ini adalah baris C1, C2, dan C3 gitu. Nah, untuk perhitungannya itu saya contohkan satu. Di sini ada tabel kriteria, pekerjaan, pendapatan, dan jumlah anak. Sedangkan di sebelah kanan ada tabel lagi. Nah, ini nilai eigenvektor yang diperoleh dari misal di tabel pekerjaan, kriteria pekerjaan. Nah, ini C1 memiliki nilai rata-rata 0,64794686 dan di tabel matriks pendapatan tadi C1 memiliki nilai 0,5389610339 dan di tabel anak yang masih sekolah C1 memiliki nilai rata-rata 0,333766234 begitu. Nah, cara mencarinya yaitu cara mencari hasilnya yaitu dengan cara 0,309150327 dikalikan dengan 0,647946686 ditambah 0,581263617 dikalikan 0,53896101039 dan ditambah lagi dengan 0,109586057 dikalikan 0,333766234 hasilnya 0,550167552. Tuh, jadi yang C2 juga begitu, C3 juga begitu. Jadi ibaratnya adalah melakukan perkalian antara rata-rata kriteria, jadi rata-rata setiap kriteria, misal pekerjaan dengan hasil dari matriks alternatif C1 tadi. Di pekerjaan C1 memiliki rata-rata sekian, pendapatannya sekian, tabel pendapatan, tabel perbandingan anak sekolah sekian, jadi pendapatan kali pendapatan, anak sekolah kali anak sekolah gitu. Tapi untuk setiap satu alternatif di sini ada C1, baris kedua itu C2, baris ketiga itu C3 gitu. Nah, di sini diperoleh hasil dari C1, C2, dan C3. Nah, dari hasil perhitungan di atas itu dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima raskin yaitu adalah alternatif dengan kode C1 atau dengan nama Pak Joko. Nah, kenapa demikian? Karena Pak Joko memiliki nilai preferensi yang tinggi dibandingkan dengan kedua alternatif yang lain. Jadi Pak Joko lebih berhak mendapatkan raskin. Di sini saya akan menjelaskan
menggunakan algoritma proses perhitungan AHP untuk menentukan penerima Raskin. Yang pertama, masuk pada halaman user. Ada dua pilihan struktur logout. Jika tidak, maka proses perhitungan selesai. Jika iya, maka masuk menu data alternatif penerima Raskin. Pada struktur tambah data alternatif ada dua pilihan. Jika iya, maka proses mengisi form data alternatif. Kemudian, jika data disimpan, akan diproses sebagai data alternatif penerima Raskin. Jika pilihannya tidak, maka selesai pada form data alternatif. Jika pilihan pada proses tambah data alternatif tidak, maka ada dua pilihan proses edit data alternatif, yang mana ada dua pilihan. Jika iya, maka akan merubah data alternatif yang sudah ada, yang kemudian jika disimpan akan data alternatif berubah. Jika tidak, maka proses edit data selesai tanpa disimpan. Jika pada proses edit data alternatif pilihannya tidak, maka ada dua proses selanjutnya, yaitu hapus data, yang mempunyai dua pilihan. Jika iya, akan menghapus data alternatif yang sudah ada. Jika tidak, maka akan kembali ke data alternatif penerima Raskin, yang kemudian masuk menu data kriteria Raskin. Kemudian akan diproses untuk tambah data kriteria. Pada pilihan ini ada dua pilihan. Jika iya, mengisikan data kriteria untuk disimpan dalam data kriteria penerima Raskin. Jika tidak disimpan, selesai pada pengisian data kriteria. Jika pada proses tambah data kriteria tidak, maka masuk proses edit data kriteria, yang mempunyai dua pilihan. Jika iya, akan mengubah data kriteria yang sudah ada dan disimpan dalam data kriteria penerima Raskin. Jika tidak disimpan, selesai pada pengisian edit data. Jika proses edit data kriteria tidak, maka masuk proses hapus data kriteria, yang mempunyai dua pilihan. Jika iya, akan menghapus data kriteria. Jika tidak, akan selesai pada data kriteria penerima Raskin, yang kemudian masuk menu kriteria penerima Raskin. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada proses edit data nilai kriteria penerima Raskin, di mana ada dua pilihan. Jika iya, akan merubah nilai kriteria penerima Raskin yang sudah ada, kemudian disimpan pada kriteria penerima Raskin. Jika pilihan tidak, maka data tidak disimpan. Yang selanjutnya, masuk menu alternatif penerima Raskin untuk mengisi form nilai perbandingan. Kemudian proses edit data nilai alternatif penerima Raskin, yang mempunyai dua pilihan. Jika iya, akan merubah data nilai kriteria penerima Raskin yang sudah ada, kemudian disimpan. Jika pilihannya tidak, data tidak disimpan, kemudian ke menu alternatif penerima Raskin. Kemudian masuk menu hasil penerima Raskin, yang dilanjutkan cek konsistensi, yang akan diproses konsistensinya, yang mana ada dua pilihan. Jika tidak, maka akan kembali pada menu alternatif penerima. Jika iya, akan diproses untuk cetak laporan, yang mempunyai dua pilihan. Jika iya, maka cetak laporan. Jika tidak, akan diproses pada cetak histori keputusan, yang mempunyai dua
JKI Story keputusan, jika tidak maka proses perhitungan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Pertami, MPM 19222258. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari sistem pendukung keputusan Raskin di Desa Terong Dlingo. Nah, di sini implementasi dari halaman dashboard, di mana halaman dashboard website Desa Terong ini punyai beberapa menu, yaitu home, artikel, dan pengumuman. Dan sini kegunaan dari halaman ini merupakan halaman utama pengunjung. Pengunjung dapat melakukan pendaftaran dan melihat halaman artikel dan pengumuman. Dan yang kedua itu implementasi dari halaman login. Di sini halaman login digunakan untuk login user agar dapat mengakses sistem. Agar dapat melakukan login, maka user harus memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Yang ketiga, implementasi dari halaman dashboard admin, di mana halaman ini akan tampil setelah admin berhasil melakukan login. Di halaman ini terdapat menu dashboard, data petugas, kriteria, penilaian, artikel, pengumuman, dan logout. Nah, berikutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu berdasarkan dibuatnya sistem penunjang keputusan untuk penerimaan program Raskin Desa Terong yang berbasis website dengan metode AHP ini sangat membantu pengurus di kantor Desa Terong dalam mempermudah menentukan kelayakan kepala rumah tangga penerimaan program Raskin. Dengan berbasis website juga mempermudah kelurahan dalam penyampaian informasi mengenai program Raskin untuk warga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan demo mengenai program website sistem penunjang keputusan untuk penerimaan program Raskin Desa Terong. Berikut demo program dari kelompok kami. Berikut akan kami jalankan website yang telah kami buat. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena website yang kami buat belum sempurna. Di sini ada slide foto dari kegiatan yang ada di Desa Terong. Selanjutnya ada informasi Desa Terong. Oke, kita lanjut ke menu utama. Di dalam header terdapat logo desa serta nama dari Desa Terong. Kemudian di sebelah kanan terdapat beberapa menu, di antaranya menu home, artikel, pengumuman, serta login. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuka menu artikel. Maka user akan diarahkan ke halaman artikel. Selanjutnya coba klik menu pengumuman. Maka akan tampil halaman pengumuman. Oke, pada bagian footer terdapat logo dan nama Desa Terong, serta terdapat link untuk menuju akun media sosial yang dimiliki oleh Desa Terong, yaitu menu login. User diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah terdaftar pada database sistem. Jika data email dan password benar, maka user akan masuk ke dalam halaman admin. Oke, kita lanjut saja ke halaman admin. Pada halaman dashboard admin terdapat button yang berfungsi untuk menyembunyikan sidebar. Sidebar tersebut terdiri dari data petugas, data penduduk, data kriteria, penilaian, data artikel, data pengumuman, dan menu untuk logout. Oke, pada menu data petugas
terdapat submenu berupa daftar petugas dan tambah data petugas. Di dalam data penduduk terdapat data penduduk dan tambah data penduduk. Di dalam kriteria terdapat data kriteria dan tambah kriteria dan detail kriteria. Oke, di halaman penilaian data penilaian terdapat daftar dan tambah. Di dalam artikel terdapat daftar artikel dan tambah artikel. Di dalam pengumuman juga terdapat daftar pengumuman dan tambah pengumuman. Dan yang terakhir yaitu menu untuk logout dari sistem. Baik, kemudian kita akan mencoba menampilkan daftar petugas. Maka akan tampil tabel petugas seperti pada slide berikut. Oke, selanjutnya kami akan mencoba menambahkan data petugas dengan memasukkan nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, klik submit. Jika data berhasil disimpan, maka data tersebut akan muncul di dalam tabel. Nah, di situ nama yang tadi kami masukkan, Dono, sudah muncul di dalam tabel. Maka data tersebut berhasil kita masukkan. Oke, di sebelah kanan tabel juga terdapat action edit dan hapus. Selanjutnya kita akan coba edit data. Nah, di sini kita akan mengganti nama yang semula Dono, akan kita ganti menjadi Agus. Lalu klik edit. Maka nah, di sini sudah menjadi nama Agus. Berarti data yang kita edit berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba menghapus data. Nah, di sini terdapat konfirmasi untuk hapus data. Jika kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Dan data dengan nama Dono sudah berhasil dihapus. Sekian demo program yang dapat kami jalankan. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah penyampaian materi dari kami. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.